kita berhasil berjuang untuk 500.000 formasi tahun ini, dan tentunya akan kita terus perjuangkan formasi ke tahun ke depan. Pertama kalinya semua guru honorer se-Indonesia bisa mengikuti tes seleksi, dan bagi yang lolos seleksi itu dia bisa mencari formasi dan menjadi P3K dan mendapatkan upah yang disetarakan dengan PNS, yaitu Pak ASN P3K. Juangkan untuk tahun depan. Jadi saya sudah berkomitmen, dan saya bilang bahwa kemarin waktu saya juang, saya bilang sama para guru honorer, saya akan perjuangkan afirmasi. 2 kali saya perjuangkan dan kita mendapatkannya. Jadi itu adalah komitmen kita untuk para guru honorer. Syukurlah, dan ini bisa dibilang kado jelang Hari Guru Nasional ya, Mas Menteri. Nah, soal pengembangan kapasitas guru-guru kita, apalagi menghadapi tantangan pembelajaran di masa pandemi ini, sebenarnya apa saja program dan kebijakan Kemendikbudristek yang disiapkan, Mas Menteri? Ya, dari semua inisiatif kita, guru adalah yang terpenting. Ya, tidak ada itu namanya Merdeka Belajar, tidak ada namanya transformasi sistem pendidikan tanpa peningkatan kapasitas guru. Gitu. Kita sudah menjawab tadi mengenai kesejahteraan guru, di mana masalah terbesar adalah guru honorer. Yang ini yang mulai kita selesaikan dengan proses seleksi P3K tadi. Nah, sekarang mengenai kualitas guru, ada beberapa komponen daripada kualitas guru yang sangat penting. Yang pertama adalah pemimpin sekolah dulu, kepala sekolah. Dan disinilah kami meluncurkan program guru penggerak. Program guru penggerak itu seleksinya intensif, pelatihannya 9 bulan untuk melatih pemimpin-pemimpin perubahan untuk nantinya menjadi kepala sekolah dan pengawas di berbagai macam daerah. Ini adalah change agent kita di masa depan yang akan menggerakkan budaya sekolah, menggerakkan guru-guru lain untuk mengikuti paradigma baru, yaitu paradigma Merdeka Belajar, di mana yang terpenting itu adalah murid, bukan administrasi, ya, bukan mengikuti, bahkan bukan kementerian yang terpenting. Yang terpenting adalah apa yang terbaik untuk muridnya, dan mindset itulah yang kita tanamkan dalam program guru penggerak ini. Mereka adalah aktivis-aktivis kita di semua daerah. Setiap kali saya turun ke lapangan, saya berbicara dengan mereka, semangat saya naik lagi. Jadi ada berbagai macam level. Guru barunya juga kita ketatkan kriteria dan kualitasnya. Pemimpin daripada masing-masing sekolah, kepala sekolahnya, kita jadikan yang pro perubahan, yang progresif, dan selalu ingin melakukan perubahan terhadap sekolah tersebut. Dan juga guru-guru yang sudah ada dalam sistem, mereka bisa secara mandiri terus mengupgrade dirinya untuk menjadi jauh lebih baik melalui platform-platform teknologi yang akan membantu mereka. Bicara soal tadi, sudah dijelaskan komprehensif oleh Mas Menteri soal program organisasi penggerak, guru penggerak, dan juga sekolah penggerak. Kalau boleh dijelaskan lebih detail lagi, target-target yang bisa dicapai dalam jangka pendek dan jangka panjang lewat program-program itu apa saja, Mas Menteri? Dan perkembangannya, progresnya dari yang sudah dijalankan seperti apa? Iya, yang kita inginkan itu dari sisi target, tentunya kita ingin pertama memastikan bahwa kita jangan terlalu ketinggalan karena learning loss dari pandemi. Jadi salah satu target yang terpenting adalah anak-anak harus balik ke sekolah. Semua peraturan yang kita lakukan sekarang adalah untuk mendorong anak kembali tatap muka sekolah. Jadi berapa persentase sekolah yang mulai tatap muka full offline itu menjadi salah satu KPI terpenting kita. Itu adalah kondisinya gawat darurat lah sekarang. Jadi kami sekarang sedang mendorong setiap daerah untuk memastikan sekolah tatap muka terjadi. Kedua, kita ingin memastikan bahwa di akhir 2024 lebih dari 20% dari sekolah-sekolah kita, kepala sekolahnya itu udah alumni guru penggerak. Sehingga itu sudah mencapai tipping point. Kalau 20% kepala sekolah kita sudah punya paradigma baru, punya motivasi dan pemikiran dan mindset yang benar, itu akan menjadi suatu hal yang tidak bisa diputar balik, karena sudah menjadi 20% itu adalah tipping point di mana akan menyebar ke sekolah-sekolah lainnya. Itu harapan kita. Juga kita ingin memastikan bahwa akses ke pendidikan dan pemerataan pendidikan itu senantiasa kita tingkatkan, di mana teman-teman kita di daerah-daerah 3T benar-benar menerima dana yang lebih banyak, dukungan yang lebih banyak, dan juga fleksibilitas yang lebih tinggi. Itu merupakan satu prinsip dasar daripada program Merdeka Belajar. Tidak semua keseragaman
itu berarti keadilan. Dan itu sangat penting menjadi prinsip dasar kita. Itu sangat penting. Mas Nadiem, Mas Menteri, saya mau tanya lebih lanjut lagi. Bicara soal tahun 2021 ini kan momen yang bersejarah ya, karena pemerintah melakukan rekrutmen guru dengan formasi yang sangat besar melalui seleksi ASN PPPK. Lalu sebenarnya perkembangan seleksinya sampai saat ini seperti apa, dan pesan dari Mas Menteri untuk peserta seleksi guru ASN PPPK tahap kedua dan ketiga tahun ini apa, Mas Menteri? Ya, ini juga suatu masalah yang sudah berpuluh-puluh tahun ya, mengenai guru-guru honorer yang banyak dari mereka yang menerima gaji-gaji yang sangat kecil karena keterbatasan formasi guru. Jadi ini adalah salah satu yang pertama kali sebesar ini kita berhasil berjuang untuk 500.000 formasi tahun ini, dan tentunya akan kita terus perjuangkan formasi ke tahun ke depan. Pertama kalinya semua guru honorer se-Indonesia bisa mengikuti tes seleksi, dan bagi yang lolos seleksi itu dia bisa mencari formasi dan menjadi P3K dan mendapatkan upah yang disetarakan dengan PNS, yaitu upah ASN P3K. Jadi ini cukup historis. Baru saja ronde pertama kami umumkan pada tanggal 9 Oktober yang lalu, dan alhamdulillah 170.000 guru honorer dinyatakan lulus seleksi dan diangkat langsung menjadi ASN. Ini baru ronde pertama, masih ada beberapa ronde lagi tahun ini, dan tahun depan pun akan kita lakukan ronde-ronde lainnya. Jadi setiap guru honorer walaupun tidak lolos seleksi pun bisa sampai 3 kali mencoba untuk mendapatkan posisi sebagai ASN. Jadi ini belum pernah di dalam sejarah kita dalam 20 tahun terakhir guru honorer punya kesempatan sebanyak ini untuk menunjukkan kelayakannya gitu. Dan kedepannya kami menyadari juga masih banyak juga guru honorer yang sudah lolos seleksi, tetapi mereka belum mendapatkan formasi karena daerahnya belum mengajukan formasi tersebut. Itu yang akan kita perjuangkan untuk tahun depan. Jadi saya sudah berkomitmen, dan saya bilang bahwa kemarin waktu saya bilang sama para guru honorer, saya akan perjuangkan afirmasi, 2 kali saya perjuangkan dan kita mendapatkannya. Jadi itu adalah komitmen kita untuk para guru honorer. Syukurlah, dan ini bisa dibilang kado jelang Hari Guru Nasional ya, Mas Menteri. Nah, bicara soal peringatan Hari Guru Nasional tahun 2021 ini, pesan yang ingin dibawa dalam peringatan itu apa, Mas Nadiem? Kita punya tema dari peringatan Hari Guru Nasional ini adalah bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Jadi temanya ini benar-benar mengenai pemulihan. Kita kembali lagi, lebih kuat lagi, lebih tangguh. Dan ini adalah pesan kepada semua guru di Indonesia, kalau kita sudah bisa survive suatu krisis seperti pandemi ini, kita bisa sekarang lebih kuat lagi untuk melakukan lompatan ke depan. Ya, kita tidak mau hanya mengejar ketertinggalan saja, kita ingin melompat terhadap kemajuan, kita ingin melakukan terobosan-terobosan yang tadinya sudah cukup lama kita ingin lakukan, tetapi tidak bisa. Tapi karenanya pandemi, dengan adanya urgensi kita mengejar ketertinggalan disebabkan karena learning loss di PJJ ini, kita malah harus bergerak semakin cepat, sehingga ini nggak bisa menjadi kebijakan saja, Merdeka Belajar harus menjadi gerakan. Jadi mungkin itu pesan saya kepada guru-guru, marilah kita bahu-membahu untuk menjadikan Indonesia maju di panggung dunia juga gitu, maju ke dalam masa depan. Lebih dalam soal ini saya tertarik. Bicara Allah pentingnya kita menghadapi 2022 nanti, Indonesia sudah terpilih menjadi pemegang presidensi G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Apa yang disiapkan, Mas Menteri, di sektor pendidikan dan kebudayaan di agenda yang besar itu? Ya, ini konferensi G20 ini momentum yang sangat penting ya bagi Indonesia. Saatnya kita tampil gitu loh di panggung dunia. Kita bisa berbagi praktik baik yang kita lakukan di bidang SDM, terutama di bidang STM. Dan untuk sektor pendidikan ini akan dibentuk Education Working Group yang dipimpin oleh 2 pejabat di Kemendikbudristek, Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan, Bapak Iwan Syahril sebagai chairnya, dan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perbukuan, Bapak Anindito Aditomo sebagai alternatif
karena chairnya. Jadi dua jagoan kita di dalam Kemendikbud yang punya pengalaman internasional yang cukup luar biasa di bidang pendidikan akan mewakili kita untuk membangun Education Working Group ini. Dan kelompok kerja ini akan membahas dan mendalami 4 isu prioritas: pemerataan akses pendidikan, pemanfaatan teknologi digital dalam pendidikan, yaitu salah satu program terbesar kita, digitalisasi sekolah, pemberian laptop, dan juga platform-platform gratis bagi para sekolah-sekolah kita, penguatan kerjasama, dan juga masa depan dunia kerja pasca pandemi yang akan sangat berubah struktur bagaimana kita bekerja, bagaimana kita menggunakan teknologi. Jadi ini kesempatan buat kita, Mbak Friska, untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia ini punya inovasi-inovasi. Kita bukan hanya mengejar ketertinggalan, tetapi kita juga bisa menjadi panutan, jadi role model. Apa hal-hal yang kita lakukan sekarang, harapan saya dalam waktu 5-10 tahun akan dibicarakan dari awal, dari transformasi dan inovasi yang khas Indonesia, dan keberanian kita untuk melangkah ke depan pasca pandemi ini. Dan kita pasti optimistis Indonesia bisa lah jadi role model. Terakhir Mas Nadiem, bagaimana apa saja pesan-pesan yang ingin disampaikan Mas Nadiem, terutama tadi soal Merdeka Belajar, soal keseluruhan apa yang harus dilakukan dalam membangun ekosistem dan akses yang merata tadi? Ya, mungkin sebagai message penutup, menurut saya satu hal yang sangat penting adalah untuk menyadari bahwa sistem pendidikan kita untuk bisa menciptakan anak-anak dan generasi penerus bangsa yang inovatif, yang kreatif, dengan integritas dan karakter yang kuat, kita juga membutuhkan banyaknya inovasi dan kreativitas di dalam sistem pendidikan kita, gitu. Dan ini mungkin satu hal yang masih banyak tidak disadari banyak orang, bahwa kalau kita semuanya ingin punya generasi yang bisa sukses di dalam knowledge economy masa depan, di dalam dunia digital masa depan, kita perlu institusi-institusi pendidikan yang punya kemauan eksperimentasi tinggi, yang punya rasa ingin tahu tinggi. Kita butuh kepala sekolah dan guru-guru yang haus akan inovasi, haus akan mencoba hal-hal yang baru, dan selalu bergerak dan mencoba hal-hal yang lain. Jadinya korelasi antara budaya sekolah yang inovatif dengan produk atau hasil murid-murid dan manusia-manusia yang kreatif dan kolaboratif itu hal yang bersamaan. Jadi marilah kita jadikan sistem pendidikan kita yang berbasis kreativitas dan kolaborasi, ya. Jadi itu sangat-sangat penting untuk disadari, dan karena itu kita harus memberikan kemerdekaan bagi sekolah-sekolah kita untuk bergerak sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan minat dan bakat murid-muridnya. Semakin besar fleksibilitas untuk mencapai impian kita sebagai bangsa. Impian kita semua sistem pendidikan, basisnya kreativitas dan inovasi, kuncinya lewat Merdeka Belajar. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim telah bergabung di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Sehat selalu, Mas Menteri. Terima kasih, Mbak Friska.